Chapter 7 Goal Setting Teori oleh Bagus Adi Lutfi. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teori motivasi yang sering diaplikasikan di dunia kerja, yakni Goal Setting Theory. Di dalam video ini, kita akan mempelajari hal-hal sebagai berikut. 1. Yaitu definisi dari goal setting. 2. Bagaimana cara kerja goal setting teori dalam mempengaruhi kinerja. 3. Apa saja pengaruh goal setting teori di tempat kerja. 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antara goal setting dan kinerja. 5. Tips menyusun sasaran goal setting yang baik. Dan 6. Bagaimana aplikasinya di tempat kerja. Sebelum masuk pada pokok bahasan goal setting teori, mari kita lihat dulu pidato dari John F. Kennedy di depan anggota Kongres Amerika. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Nah, teman-teman, video pidato John F. Kennedy ini terjadi pada tanggal 20 Mei 1961. Pada kesempatan tersebut, John F. Kennedy menyampaikan bahwa Amerika Serikat harus mampu mendaratkan manusia di bulan dan membawa kembali orang tersebut ke bumi dengan selamat sebagai sesuatu yang harus dicapai atau dilakukan. Atau sederhananya, pendaratan manusia di bulan adalah sebuah sasaran atau goal yang harus dicapai. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pertama, yaitu apa definisi dari goal setting. Menurut tokoh manajemen Locke dan Latham 2002, sasaran dapat didefinisikan sebagai hasil yang dikehendaki oleh organisasi yang sifatnya dapat diamati, diukur, dan memiliki batasan waktu yang telah ditentukan. Penetapan sasaran atau goal setting sendiri merupakan proses yang dilakukan secara sadar untuk memutuskan tujuan yang ingin dicapai dalam batas waktu tertentu. Dalam kasus pidato John F. Kennedy tadi, secara jelas disampaikan bahwa sasaran Amerika adalah harus mendaratkan manusia di bulan pada dalam rentang waktu 60-70, dalam waktu 1 dekade. Ketika organisasi fokus pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran, segala rencana dan tindak lanjutnya, sumber daya dan perilaku di organisasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kasus misi Amerika mendaratkan manusia ke bulan, pemerintah Amerika Serikat menyusun rencana dan mengalokasikan sumber daya finansial maupun non-finansial untuk kepentingan tersebut melalui NASA. Pada poin kedua, yaitu bagaimana goal setting ini bekerja, sasaran adalah sumber motivasi utama dan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kinerja dan keterlibatan individu di dalam organisasi. Menurut Locke and Latham 2002, sasaran dapat mempengaruhi kinerja melalui 4 cara, yaitu pertama, sasaran memiliki fungsi mengarahkan yaitu direktif, memandu fokus dan usaha individu ke arah aktivitas yang relevan dengan sasaran, serta menjauhkan dari aktivitas yang tidak relevan dengan tujuan. Kedua, sasaran memberikan energi kepada individu untuk melalui penetapan sasaran yang ambisius yang mampu mendorong individu untuk mengerahkan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan sasaran yang biasa-biasa saja. Ketiga, sasaran menuntun individu untuk lebih tekun dan lebih tahan lama dalam menjalankan tugasnya sebagai usaha untuk mencapai sasaran. Keempat, sasaran mengarahkan individu untuk menemukan atau menggunakan pengetahuan dan strategi yang relevan untuk menyelesaikan tugasnya yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara goal setting ini mampu memberikan energi motivasi kepada individu. Menurut beberapa penelitian, besaran kesenjangan antara sasaran yang diinginkan dan kondisi yang dirasakan menentukan sejauh besar apa motivasi individu dalam mencapainya. Besaran kesenjangan yang diciptakan secara sadar memberikan motivasi individu untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Namun, hal ini tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa dengan menetapkan sasaran yang tinggi dan menantang akan selalu memberikan motivasi yang besar pada individu. Sasaran yang tinggi dan menantang hanya akan memberikan motivasi kepada individu apabila individu tersebut memiliki ketertarikan terhadap sasaran yang ingin dicapai, sehingga mereka berkomitmen untuk mencapainya. Di sisi lain, pengetahuan akan hasil seperti apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam mencapai sasaran juga menjadi faktor penting lainnya sebagai sarana individu untuk mengevaluasi dirinya dalam pencapaian sasaran yang telah diciptakan.
Memantau kemajuan dalam pencapaian sasaran juga menjadi faktor penting bagi individu untuk membangun motivasinya. Karena dengan melihat kemajuan yang telah dibuat dalam pencapaian sasaran, membuat individu merasa dirinya mendekati atau semakin jauh dari kesuksesan yang ingin dia raih. Dalam pembelajaran di kampus misalnya, seseorang yang tidak tertarik untuk menghasilkan prestasi, tidak tahu kemajuan dirinya dalam bidang akademik, maka cenderung merasa tidak semangat dalam setiap proses pembelajaran. Apa saja pengaruh goal setting di tempat kerja? Berikut ini adalah beberapa pengaruh goal setting di tempat kerja. 1. Yaitu membantu pencapaian prestasi kerja pegawai. 2. Yaitu membantu pencapaian tujuan pembelajaran menjadi lebih efektif. Ketiga, mempengaruhi perilaku kerja untuk mencapai keberhasilan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan individu di organisasi, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Dan kelima, membangun kedisiplinan individu dalam mencapai sasaran. Faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antara goal setting dan kinerja? Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antara goal setting dan kinerja. Pertama yaitu tingkat kesulitan dari sasaran. Sasaran dengan tingkat kesulitan menengah berdampak positif terhadap kinerja. Sementara sasaran terlalu rendah atau terlalu tinggi justru berdampak negatif. Kedua, sasaran yang spesifik, fokus, jelas, dan pasti tenggat waktunya berdampak positif terhadap kinerja dibandingkan dengan sasaran yang mengambang. Ketiga, sasaran yang spesifik dan menantang apabila membutuhkan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dikuasai terlebih dahulu dapat berdampak negatif terhadap kinerja karena berpotensi mengalihkan fokus dari sasaran yang ingin dicapai kepada apa yang harus dikuasai atau dihantui bayang-bayang kegagalan karena belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan. Keempat, tingkat kompleksitas pekerjaan mempengaruhi efektivitas pencapaian hasil kerja. Sasaran kinerja tugas atau task performance menghasilkan kinerja yang tinggi untuk pekerjaan yang sederhana, sementara tugas yang kompleks akan mendorong kinerja yang tinggi apabila diukur dengan sasaran kinerja kontekstual. Sebagai contoh, dokter spesialis jantung. Karena sifat pekerjaannya yang kompleks akan lebih efektif diukur kinerjanya dari sisi disiplin prosedur dalam menjalankan operasi bedah, sementara bagian kasir, karena sifat pekerjaan yang sederhana akan lebih efektif diukur dari lamanya menyelesaikan administrasi pembayaran. Kelima, penetapan sasaran yang partisipatif akan lebih efektif meningkatkan kinerja dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan secara sepihak. Tips menyusun goal setting yang efektif. Penetapan sasaran yang efektif menjadi penting dalam membantu mewujudkan kinerja yang positif. Lalu bagaimana caranya menyusun penetapan sasaran yang efektif? Terkait hal ini, teman-teman dapat memakai prinsip SMART. Apa itu SMART dan bagaimana contoh aplikasinya? Yuk kita tonton video ini. Bagaimana aplikasi goal setting di tempat kerja? Poin organisasi goal setting seringkali digunakan dalam menyelaraskan sasaran organisasi, unit kerja, dan individu. Dalam hal ini, organisasi menetapkan tujuannya secara global dan kemudian menurunkannya sesuai dengan fungsi dan tujuan dari setiap unit kerja secara relatif terhadap tujuan organisasi. Sasaran ini diturunkan sampai level individu untuk mengatur alokasi sumber daya, mengarahkan perilaku dan usaha setiap individu dalam mendukung sasaran unit kerja dan organisasi. Contohnya penyelarasan sasaran organisasi. Sebuah perusahaan energi memiliki 4 wilayah pemasaran dan penjualan, yakni regional 1, regional 2, regional 3, dan regional 4. Pada tahun ini, perusahaan menargetkan penjualan sebesar 100 miliar rupiah. Mereka memiliki 2 produk unggulan yaitu produk ABC dan XYZ. Bagaimana kita bisa menyelaraskan kinerja melalui goal setting teori? Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Ya, sekian teman-teman ulasan mengenai goal setting teori. Semoga materi ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya.